Kalau boleh dibilang pertambangan, timah di laut ini sudah, dari dulu sekali ya. Rintin itu, Biliton dan Rintin, Liatin Mining sudah menambang di laut Indonesia, di tahun, 1920-an kalau nggak salah. Jadi sudah emang ini bukan sesuatu yang baru, bahkan saya dulu memulai, bisnis timah, di Kepri, Kepulauan Riau, di mana saya menambang di laut, iup saya di sekitar secara total hampir 4.000 sekian hektar. Saya menambang di laut, cadangan di laut itu, ya tentunya makin lama makin dalam seperti yang kita alamin juga di, darat. Potensi di Indonesia memang sangat sungguh, besar sekali untuk cadangan timah di laut. Akan tetapi yang tadi saya bilang, kendala yang kita sekarang perlu kita atasi adalah penambangan, yang sudah cadangannya, makin lama makin dalam. Jadi izin ini bukannya baru, izin-izin yang dikeluarkan tentunya ada ketentuan baru di mana kami wajib harus, mendapatkan, perizinan dari kementerian terkait, tentunya dari kementerian ke ke kem eee eee, dari KKP ya, jadi, di mana itu tentunya itu sesuai peraturan yang baru, dan KKP selama ini juga, sangat mendukung, hanya menyampaikan ke asosiasi, IT bahwa, ekosistem laut harus benar dijaga sehingga, supaya penambangan di laut ini tidak, ada dampak-dampak yang, benar-benar untuk maksudnya, dampak kepada, eee, masyarakat, setempat, dan juga ekosistem laut. Oke, oke, baik, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya terkait dengan, dampak lingkungan karena di satu sisi juga ini tengah menjadi pro Betul. dan juga kontra begitu terkait dengan pertambangan timah di laut sendiri begitu. Nah, tapi yang menarik tadi adalah, pernyataan Anda, Pak Jabin yang menyebutkan cadangannya di laut semakin lama juga semakin dalam begitu. Nah, saya akan ke Pak Ivan nih, Pak Iwan begitu ya terkait dengan, tadi pernyataan yang disampaikan juga oleh Pak Jabin begitu ya. Di Kepulauan Bangka Belitung sendiri begitu ya cadangan di lautnya sendiri seperti apa? Apakah memang semakin lama memang semakin dalam, Pak? Ya, jadi terkait dengan eksplorasi timah, ya itu sangat bergantung pada teknologi. Ya. Jadi kalau selama ini memang menjadi kendala adalah teknologi pemborannya. Ya, kalau untuk penyebaran memang masih ada mengindikasikan itu penyebarannya sampai lebih ke kedalaman yang lebih dalam daripada saat ini, kan, yaitu lebih dari 60 meter. Namun kendalanya adalah perawatan pemboran di laut. Perawatan saat ini itu tidak lagi efektif atau recovery-nya semakin rendah kalau itu berada pada kedalaman yang lebih dari 30 meter ya. Jadi perlu ada terobosan solusi teknologi baru ya, untuk menambang di laut yang lebih dalam secara uh, kemenerusan dari endapannya potensinya masih terjadi gitu. Kira-kira begitu. Oke, tapi kalau secara perhitungan cost-nya begitu Pak, secara, hitung-hitungan begitu biaya yang dikeluarkan untuk, pertambangan di darat dan juga pertambangan di laut. Apakah artinya memang cost untuk pertambangan di laut ini jauh lebih besar, mengingat teknologinya juga berbeda tentunya, Pak Iwan? Ya, tentu saja. Jadi karena semakin dalam, maka peralatan yang digunakan untuk pemboran tentu lebih kompleks ya daripada yang saat ini. Seperti mesin yang lebih besar powernya dan pipa-pipa yang lebih dalam juga membutuhkan kapasitas yang lebih besar. Hmm. Karena semakin dalam ini overburdennya itu semakin besar. Jadi membutuhkan kapasitas peralatan yang lebih mumpuni lah untuk menembus endapan tersebut. Demikian. Oke, baik. Kalau dari Pak Jabin sendiri tanggapan Anda terkait dengan tadi ya, secara cost juga kan artinya lebih mahal, secara teknologi juga harus lebih, baik begitu ya ketimbang tadi di daratan sendiri. Nah, pengalaman Anda seperti apa Pak Jabin? Begini, jadi emang benar, mulai costing ini adalah, mulai dari eksplorasi tentunya ya. Eksplorasi di darat kan emang, kalau kita kan, pakai bor Bangka pun sudah bisa dapat, tapi sekarang sepertinya, cadangan juga udah semakin dalam sehingga, sudah pakai perlu jakro ya. Nah kalau misalnya hitung-hitungan, untuk eksplorasi di darat, misalnya bor per meternya adalah masih di ratusan ribu. Kalau, pemboran di laut itu, sudah bisa di 1 koma lebih per meter untuk pengeboran coring, di laut.
Nah, yang tadi sudah diketahui juga bahwa sisa-sisa cadangan di laut kita yang sudah dalam ini, di mana dahulu ini yang sekarang ditampilkan di layar adalah bucket line dredge. Bucket line dredge ini adalah benar-benar sudah boleh bilang sudah tidak begitu dipakai lagi, bahkan sudah berapa dari PT Timah sudah tidak memakai lagi ya. Mereka pernah punya sampai lebih dari 7 kalau nggak salah. Kalau yang sekarang ini adalah KIP atau enggak kapal hisap produksi. Kalau yang ini yang berlevel-level tingkat ini bucket line dredge. Bucket line dredge ini perlu 100 lebih karyawan dan pencuciannya dibawa ke darat. Jadi kalau nggak salah SN yang masih di bucket line dredge itu masih di sekitar 30-an SN, di mana itu nanti masih perlu lagi dicuci di darat. Penambangan di laut itu untuk PT Timah Kundur Unit 100% ya mereka menambang di laut. Kalau di Bangka mungkin emang penambangan di lautnya untuk PT Timah sendiri ada, akan tetapi tidak sebesar di Kepri. Akan tetapi tentunya cadangan ke depannya di Bangka Belitung tentunya lebih dahsyat. Bahkan di atasnya Bangka di Pulau 7 ada member AETI juga sedang menambang di sana. Itu bekasnya Rintin yang tadi saya Riautin Mining. Mereka yang sudah mengeruk duluan di tahun sebelum tahun kalau nggak salah 40 ya mereka sudah keluar dari Indonesia. Di mana kita sekarang ini sisa-sisanya aja, akan tetapi sisa-sisanya tentunya dengan harga yang bagus sehingga visible untuk di-mine. Nah, kalau mengenai ongkos penambangan, ongkos pembuktian cadangan di laut itu eksplorasi. Tentunya pertama kan kita harus mengadakan geophysical survey ya. Jadi kita mau menentukan yang tadi saya bilang pengeboran itu sangat mahal, hitungannya per meter. Sekali mengebor itu kita di ribuan meter. Itu tentunya kalau tanpa geophysical survey yang diadakan di pertama seperti seismik atau enggak dan lain-lain, sehingga kita tahu kira-kira potensi cadangan timahnya di mana. Kan timah berada aluvial timah berada di laut-laut purba ya. Jadi dari seismik itu kira-kira kita tahu laut purba itu di mana aja. Nah, di situ kita mulai melakukan drillingnya spasi misalnya 500 meter dulu. Sekali kita ketemu adanya cadangan, kita akan melakukan infill drilling yang intensif di daerah yang kita ketemukan cadangan, di mana nanti semua itu akan didata sehingga kami mendapatkan cadangan yang tadinya sampai cadangan itu terukur, terbukti gitu.